Kryptonian, pada video kali ini, mari kita lihat sejarah tentang cryptocurrency. Asal-muasal dari cryptocurrency yang merupakan mata uang digital ini tentunya berhubungan dengan awal mula dari internet, yang merevolusi dunia tidak seperti sebelumnya. Jika tidak ada sistem global dari komputer network yang saling terhubung, maka cryptocurrency tidak akan berfungsi. Sebagai seorang pendahulu di dalam dunia cryptocurrency yaitu David Chaum, pada tahun 1989, ia mengembangkan cryptocurrency pertama di dunia yang disebut DigiCash dengan menggunakan kriptografi untuk membuat transaksi ekonomi menjadi bersifat rahasia. Ia berpikir untuk melepaskan diri dari jejak keuangan milik bank atau pemerintah dan menjaga transaksi pribadinya. Chaum berhasil menemukan mata uang digital tersebut dengan algoritma kompleks yang memastikan transaksi tidak dapat diubah dan tidak dikendalikan, sehingga memungkinkan transaksi peer-to-peer. Namun sayangnya, sistem ini gagal karena meskipun DigiCash berhasil menerapkan dasar-dasar kriptografi dalam mata uangnya, namun sistem ini masih terpusat pada satu perusahaan, yang artinya tidak desentralisasi. Selain itu, internet di tahun 1990-an belum benar-benar menjadi kebutuhan. DigiCash juga sempat mencari bank sebagai partner dan sulit bagi perbankan untuk menerima aktivitas keuangan dengan sistem itu. Dan pada tahun 1998, DigiCash dinyatakan bangkrut. Namun, ide atau istilah cryptocurrency sendiri pertama kali dicetuskan pada tahun 1998. Tahun itu, Wei Dai, yang merupakan seorang komputer engineer, mulai berpikir untuk mengembangkan metode pembayaran baru yang menggunakan sistem kriptografi dan mempunyai ciri utama yaitu desentralisasi. Kemudian, ia menerbitkan white paper tentang B-Money. B-Money adalah sebuah mata uang virtual yang mencakup komponen dasar cryptocurrency modern. Namun, sejak awal diciptakan hingga masa proyeknya selesai, B-Money tidak pernah diluncurkan. Pada tahun 2008, dunia dihantam krisis ekonomi global yang bermula di Amerika hingga menjalar ke berbagai negara di belahan dunia. Krisis finansial itu disebut-sebut ekonom sebagai krisis terbesar selama 80 tahun dan dijuluki sebagai Mother of All Crises. Di tengah kondisi finansial dunia keuangan Amerika Serikat, sebuah surel berantai dikirimkan. Penerimanya adalah mailing list di komunitas pecinta kriptografi digital. Email itu dikirimkan oleh seorang tak dikenal yang menamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto. Kebanyakan pengguna mailing list tidak memberi respon, hingga akhirnya salah seorang di antaranya, yaitu Hal Finney, menjawab surel Nakamoto. Di dalam surelnya, Nakamoto mengatakan bahwa ia tengah mengerjakan sebuah proyek berupa sistem uang elektronik baru dengan konsep peer-to-peer yang terdesentralisasi. Finney, di tengah keraguannya, meminta Nakamoto untuk mengirimkan contoh awal dari sistem yang ia sebutkan di dalam email. Tidak perlu menunggu lama, pada 18 Agustus tahun 2008, Nakamoto membeli situs bitcoin.org. Ia mengirimkan link situs tersebut dengan software pendukung dan 10 koin pertama pada Finney untuk diuji coba. Finney yang tertarik pada proyek tersebut memutuskan untuk bekerja sama. Finney mengidentifikasi bugs yang ada di dalam sistem dan kemudian memandu Nakamoto untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Pada 31 Oktober 2008, Nakamoto mengunggah sebuah white paper yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. White paper itu berisi ide, visi, dan misi jaringan blockchain yang bernama Bitcoin.
Nakamoto menuliskan bahwa sudah saatnya ada sistem pembayaran yang berbasis bukti kriptografi bukan kepercayaan. Bitcoin, sebagai mata uang elektronik yang berbasis jaringan blockchain, memberikan ruang bagi pembayaran digital yang bebas biaya tambahan. Jaringan ini akan memungkinkan dua pihak melakukan transaksi secara langsung tanpa adanya pihak ketiga. Vinay dan Nakamoto bekerja sama mewujudkan ide itu. Hingga pada 3 Januari 2009, blok pertama ditambang. Jaringan yang dikenal sebagai blok 0 itu menghasilkan 50 Bitcoin. Nakamoto menamainya sebagai blok Genesis. Hanya berselang beberapa hari, perangkat lunak Bitcoin dirilis di mailing list kriptografi. Masa itu, software Bitcoin 0.1 hanya dapat digunakan oleh Windows. Setelah software meluncur, penambangan di blok 1 pun dimulai. Lalu, seiring berjalannya waktu, Nakamoto meluncurkan software Bitcoin 0.2 pada Desember 2009 yang dapat digunakan untuk perangkat Linux. Kehadiran software itu bertepatan pula dengan mulai tersedianya multi-core processor untuk mining di pasaran. Sejak saat itu, komunitas mining dan blockchain mulai bertambah dan semakin banyak. Pada tahun 2010, Bitcoin pertama kali diperdagangkan dengan harga 0,0008 hingga 0,08 US dollar untuk 1 Bitcoin. Transaksi pertama yang menggunakan Bitcoin ketika penambang Bitcoin membeli 2 pizza dari Papa John's di Florida seharga 10.000 Bitcoin. Pada bulan April 2011, setelah tampak puas dengan proyek Bitcoin yang berhasil berjalan, Nakamoto mengirim email terakhir ke Cryptography yang menyatakan, "Saya telah pindah ke hal-hal lain. Ini ada di tangan yang tepat dengan Gavin dan semua orang." Satoshi kemudian menyerahkan source code atau koleksi tulisan tentang dasar pemikiran dan cara kerja Bitcoin, dan kemudian ia menghilang selamanya. Gavin Anderson inilah yang kemudian menjadi lead developer Bitcoin Foundation. Sampai saat ini, penggunaan dan investasi dalam cryptocurrency semakin meningkat. Awalnya banyak orang tidak terlalu mempercayai bentuk pembayaran baru ini. Seiring waktu, konsep tersebut telah berubah. Banyak perusahaan sudah menggunakannya. Mereka mengizinkan pembayaran produk dan layanan mereka dengan mata uang digital ini, dan mereka bahkan membuatnya sendiri. Begitulah kira-kira awal mula ide cryptocurrency muncul sampai pengembangannya saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan isi kolom komentar di bawah untuk referensi video kita selanjutnya ya.